Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dalam pelajaran budaya Melayu Riau di kelas 4. Tema kita kesantunan bahasa Melayu. Pastikan Ananda tidak ada yang melewatkan pelajarannya dan tidak juga melewatkan catatannya. Pastikan setiap catatan Ananda mencatat semua materi pembelajaran. Bukan hanya sebagian, tetapi semua materi pelajaran yang selalu ayahanda tampilkan di awal kita belajar. Materi kita alas fikir, kesantunan bahasa, jenjang bahasa, santun bahasa, pantang orang Melayu, tunjuk ajar Melayu. Ananda yang punya buku cetak, buka bukunya di halaman 25 sampai 32. Alas fikir, judul utama kita adalah kesantunan bahasa. Bahasa ini dibagi menjadi 3, bahasa mendaki, bahasa mendatar, dan bahasa menurun. Seperti biasa, kita mengamati, menyebut, menulis, dan membaca. Kesantunan bahasa. Kesantunan berasal dari kata santun, bermakna kepribadian yang halus dan terpuji, baik bahasa maupun tingkah lakunya. Orang Melayu ini orangnya santun, makanya kita harus belajar kesantunan. Bagaimana kesantunan orang Melayu? Disebutkan hormati yang tua, kasihi yang sebaya, sayangi yang muda. Tunjuk ajar Melayu menyebut tanda orang yang bijaksana, tahu memilih merangkai kata. Apa tanda orang bertuah? Budinya halus, bahasanya indah. Ada juga di buku kita, tepak emas di dulang suasa, sirih dikunyah seri perkasa. Hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Ada di buku kita. Juga disebutkan adat bercakap mengandung adab, adat berbual mengandung akal, adat berbicara berkira-kira. Artinya sebelum kita bercakap atau menyampaikan sesuatu, kita sudah memikirkannya apakah itu baik atau buruk. Selanjutnya jenjang bahasa. Jenjang bahasa pada dasarnya bisa kita bagi menjadi 3. Yang pertama ada bahasa mendaki. Bahasa mendaki ini digunakan terhadap orang yang lebih tua dibandingkan dengan kita. Contoh, orang tua, guru. Makanya ketika kita berbicara sangat tidak sopan apabila menyebut dengan engkau, kamu. Kamu kemana? Tidak seperti itu. Ayahanda mau kemana? Ayahanda di mana? Nah, begitu dah dia tutur sapanya. Yang kedua ada bahasa mendatar. Bahasa mendatar ini biasanya digunakan terhadap orang yang sebaya dengan kita. Contoh kawan sekelas, kawan bermain. Nah, ketika memberi perintah kepada teman sekelas, alangkah baiknya jika meminta tolong dengan menanyakan apakah dia sedang tidak sibuk atau punya waktu untuk membantu kita. Kawan, teman, begitu kita memanggil kawan yang sebaya atau bahasanya mendatar. Yang ketiga ada bahasa menurun. Bahasa menurun ini digunakan terhadap orang yang lebih muda, adik. Contoh, misalnya bagaimana cara menyapa adik kita? Adinda, dek, sini. Begitu. Artinya apa? Nada bahasa kita itu membujuk. Karena umurnya di bawah kita. Adik sayang, coba sini duduk belajar ngaji. Begitu cara kita membahasakan kepada yang di bawah kita usia atau umurnya. Nah, santun bahasa. Dari sekian banyak ketentuan bicara dapat dipadatkan atau disimpulkan menjadi 3, yaitu santun bertutur kata. Tutur katanya santun, bahasanya mudah dipahami, tidak menyinggung perasaan orang lain, tidak membicarakan aib keburukan orang lain, tidak membuli orang lain. Itu santun bertutur kata. Yang kedua bijak dalam menyapa. Bijak dalam menyapa itu yang kita sampaikan di awal. Ayahanda mau kemana? Bagaimana kabarnya bunda? Itu kan bijak dalam menyapa. Dan yang ketiga tahu menyebut diri. Tahu kita sedang di mana. Kalau di dalam kelas tahu kita, berarti ada kawan, ada guru. Jadi tahu kita, kalau di depan ayahanda kita, di rumah bunda kita, tahu kita menyebut diri kita kalau kita anak, dan harus tahu bagaimana bahasanya yang baik. Nah, 5. Pantang orang Melayu. Pantang ini adalah larangan yang tidak boleh dikerjakan. Sebagaimana pepatah Melayu, di mana ranting patah, di situ air diciduk. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya di mana kita berada, junjung. Artinya ketika kita berada, saya bukan
orang Melayu ayahanda, saya orang Minang, orang Batak, orang Bali, atau orang mana saja. Tetapi ketika kita berada di Riau, berarti kita sekarang memijak buminya Riau, dan kita juga harus menjunjung langitnya. Artinya apa? Jangan merendahkan adat istiadat tempat kita berada, atau jangan membuat sesuatu yang membuat rusak nama daerahnya kita tinggal. Itu namanya menjunjung. Sangat pantang dalam adat Melayu apabila beraja-raja di kampung raja, kita merasa paling hebat di kampung orang, kan tak baik, tak elok. Ketika kita sudah datang ke sini, ada adat istiadat, ada aturan yang harus kita ikuti. Kita tidak boleh merasa paling hebat, paling kuat, sehingga kita tidak mau mengikuti aturan di suatu tempat. Tidak pun di Riau, apabila Anda pergi ke daerah lain, begitu juga. Ada adat istiadatnya, ada aturan-aturannya. Dan itu harus kita pahami. Maknanya apabila pendatang tidak menghormati adat istiadat suatu negeri. Adapun pantang bahasa yang harus kita hindari, pantang bercakap di belakang. Artinya membicarakan keburukan orang. Tahu nggak siapa tuh gini. Nah, itu kan membicarakan orang lain. Pantang bermuka dua. Bermuka dua ini maknanya ketika dia bertemu dengan si A, dia jelek-jelekkannya si B. Ketika dia bertemu dengan si B, dia jelek-jelekkannya si A. Nah, itu bermuka dua namanya. Di depan dia bagus, di belakang dia buruk. Nah, itu bermuka dua. Yang ketiga, pantang mencahut atau berkata kotor. Banyak perkataan kotor seperti nama-nama hewan yang tak pantas disebutkan, atau bagian-bagian yang lain di dalam organ-organ anatomi tubuh kita yang tak perlu disebutkan. Makanya itu namanya mencarut. Yang keenam, tunjuk ajar. Lihat di buku kita, ada di situ tunjuk ajar. Yang disebut adat berbahasa, tahu alur dengan patutnya, tahu memilih kata mendaki, tahu memakai kata mendatar, tahu menyimak kata menurun, supaya aib tidak tersimbah, supaya malu tidak terdedah. Nah, inilah tunjuk ajarnya. Jadi tahu kita mana abang, mana kakak, tahu kita mana adik, agar tidak aib tersimbah, malu tidak terdedah. Itu saja, silakan Anda catat. Mudah-mudahan dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.